Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN, di mana materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang bagaimana sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Dan materi ini adalah materi PPKN kelas 11 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 4. Jadi materinya bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui Gen B. Silahkan kalian simak sampai dengan selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dari apa itu sebenarnya gerakan non-blok atau disingkat dengan GNB. Bagi bangsa Indonesia dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak kepada pihak manapun. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, sehubungan dengan itu bagi bangsa Indonesia itu sendiri, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha dengan konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok itu sendiri. Nah, selain itu diamanatkan pula bahwa bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar daripada gerakan non-blok itu sendiri. Di samping itu kalian bisa lihat ada beberapa tokoh sebagai pendiri daripada gerakan non-blok itu sendiri. Dari mulai dari Soekarno itu dari Indonesia, kemudian Jamal Abdul Nasir dari Mesir, kemudian Jawaharlal Nehru dari India, kemudian Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Kwame Nkrumah dari Burma. Jadi itu 5 tokoh pendiri gerakan non-blok itu sendiri. Hanya perlu jadi catatan khusus yang Yugoslavia sekarang sudah bubar pemerintahannya karena terjadi yang disebut dengan konflik di dalam negaranya itu sendiri. Masih tentang gerakan non-blok, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri. Hal ini dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Nah, itu kiprah Indonesia di dalam GNB itu sendiri. Adapun tujuan GNB, kenapa didirikannya GNB, itu tentunya ada tujuannya. Yang pertama adalah mendukung perjuangan dekolonisasi atau anti penjajahan atau anti kolonial, dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan Zionisme. Yang kedua, tujuan dari GNB adalah wadah negara-negara yang sedang berkembang. Ketiga, mengurangi ketegangan antara blok barat yang dipimpin Amerika pada saat itu dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan terakhir, keempat, tujuan daripada GNB tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Jadi kurang lebih selama 3 tahun dari kurun waktu 1992 sampai 1995, GNB dipimpin Indonesia. Banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global atau politik dunia.
Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi meskipun demikian, politik dan keamanan negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya, selama ini Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional. Di antaranya konflik berdarah di Kamboja, kemudian gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Namun meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting BNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua GNB. Demikian tadi anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan atau jelaskan tentang peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui gerakan non-blok. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas individu di mana pertanyaannya hanya satu. Coba kalian tuliskan secara singkat sejarah berdirinya GNB atau gerakan non-blok. Jawabannya kalian ketik dalam bentuk PDF, kemudian kirim ke grup tugas Telegram. Jadi tugas ini adalah untuk memperdalam materi daripada peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui GNB. Nah, di sini juga Bapak masukkan negara-negara manakah yang sudah menjadi anggota GNB itu sendiri. Jadi bisa kalian lihat dan perhatikan negara-negara anggota GNB itu kurang lebih hampir sama dengan anggota negara-negara PBB. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang tadi Bapak sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.